sama tekniki sih mau bentuknya kayak apa harus semuanya maksimal. Jadi kebetulan sekarang kemarin tuh pakai Saya tuh mahal teh, tapi belum tentu terus tapi pas surprise-nya waktu latihan betulnya eh, eh, mungkin belum ada yang tahu bahwa saya itu kan diizinkannya cuma 1 tahun sekali. Dan saya ini kan sebetulnya sudah tidak lagi yang memutuskan untuk mengurangi memang. Dan memang sudah seharusnya begitu. Tetapi kadang-kadang suka ada permintaan gitu. Terus kalau saya lihat bagus, menarik gitu, ya saya izin sama suami dan diizinkannya 1 tahun sekali saja. Dan sebetulnya 1 tahun sekali ini sudah diambil oleh MNS Production, yaitu miliknya Mayang Sari. Nah, jadi pada tanggal bulan April setelah Lebaran nanti udah ngambil itu. Nah, yang ini tuh sebetulnya tidak dinyolong juga, sebetulnya nggak boleh. Saya kan memang tidak ada manajer yang sekarang saya tuh udah nggak aktif lagi kan. Jadi ya waktu itu dipegang sama Ijul, tapi Ijul sudah fokus di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Jadi manajer lama saya yang udah lama tinggal di Amerika karena menikah sama orang di sana suka pulang kan gitu loh sebulan selama 3 bulan. Dia tuh yang push gue deh sekarang yang ngurusin gitu. Toh cuma setahun sekali. Ya, semua bilang, ini kan udah yang gak nanti pokoknya lu ngomong aja sama laki lu minta izin aja bla bla, pokoknya dikasih tahu lah gini-gini. Akhirnya ya debat sedikit lah, debat kusir ya sama suami, sedikit diskusi bahwa ya ini momennya bagus karena di Bandung gitu kan. Maksudnya terus terutama saya bilang kebetulan waktunya pas semua anak, biasanya nggak semua anak lengkap bisa lihat, tapi kebetulan bisa lihat. Terus ada kakak. Nah, alasan itu yang membuat suami saya mengizinkan. Sebetulnya tidak gitu. Kayaknya sih agak garido. Tapi karena di Bandung dan ada keluarga saya, jadi akhirnya boleh. Jadi ya itu yang berusaha keras tuh manajer saya itu Buye itu yang ulangnya yang pokoknya nanti gue. Jadi dia lah yang berusaha untuk bisa. Tadinya saya juga nggak mau gue bilang gitu. Udah aku juga udah capek lah nanti aja karena terus tapi dia yang push karena kebetulan juga di Bandung gitu. Ya, sebetulnya saya tidak pernah gitu kan menyangka punya fans tetap gitu karena kan dari dulu juga awalnya ini kebetulan ada nih gemboknya Oyan namanya. Ya, dia yang pendiri Niki Family. Nah, dia awalnya dia bilang, saya mau bikin udahlah Oyan, aku kan udah berhenti nyanyi. Nggak apa-apa, ini mah buat saya udah nggak aktif. Tapi dia yang terus-terusan bersama teman satu lagi Romi yang bikin Instagramnya dan jumlahnya juga bukan yang jutaan gitu kan, tapi maksudnya emang militan mereka. Ya saya kadang-kadang suka ya terharu lah ya, padahal saya udah nggak aktif, udah nggak nyanyi, nggak ada karya juga. Ada karya pernah kemarin tapi zaman sekarang susah lah, maksudnya udah nggak yang disebut kata-kata viral tuh udah bukan di era kita lagi gitu, tapi udah di era sekarang. Jadi udah nggak ke situ sih tujuannya. tiketnya mahal ya. Mahal banget, apa kan? Sih kalau saya sama tekniki sih mau bentuknya kayak apa harus semuanya maksimal. Jadi kebetulan sekarang kemarin tuh pakai string ensemble terus brass section di Sarbini. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin juga karena stage-nya kan nggak besar juga. Tapi baru sekali ini nih dengan tekniki pakai formatnya hanya band aja. Jadi lebih lebih mungkin lebih berasa rocknya ya kalau sekarang. Kebetulan juga personilnya sekarang nggak seperti kemarin. Sekarang saya merekrut pemain gitarisnya Dead Squad si Karis, terus drummernya Yandi itu pemain drumnya siapa ya. Jadi kayaknya lagu banyak soalnya ngomongnya banyak nanti bisa 2 jam lebih. Beneran, jadi waktu konser ini kayak di ini lagunya kebanyakan karena dia ngomong terus bahasa Sunda lagi saya cuma nggak ngerti. Jadi semuanya ketawa saya nggak ngerti. Nah, lagunya kayaknya nggak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Apalagi nanti ada Andy Rif kayaknya duet sama Tenki. Seru. Saya nggak tahu lagu-lagunya Niki tuh. Tahunya cuma Tangan Setan, Uang, Jarum Neraka.
Biasinar. Biasinar. Tapi yang lama-lama tuh saya nggak tahu kayak lagu apa Apa? saya pikir ini lagu apa ya, terus saya dengerin lagunya ya kan zaman itu kan saya masih SMA, aneh ya lagunya ya, ternyata pas di konser semuanya nyanyi gitu kecuali saya yang nggak nyanyi, saya main aja. Ternyata lagunya tuh emang zamannya Niki tuh ini ya apa hits banget Hits ternyata. banget. Jadi lagunya untuk konser Niki tuh gampang karena lagu hitsnya banyak. Karena dia jazz kan. Nah, dia nggak Yes. ngikutin Nggak, jadi kalau lagu yang paling ya menurut saya sih Tangan Setan sih. Tangan Setan. Wait. Oh ada, baik mas, lagu itu dibawain, judulnya Kira cinta. Oh Lentera Cinta. Saya dulu kurang tahu lagunya tahu. Judul dari sebuah konser biasanya saya nggak pernah itu kan biasanya wilayahnya beliau-beliau ini gitu, kadang-kadang yang paham gitu konsepnya seperti apa biasanya saya dikasih tahu sih oh ini akan begini jadi nggak ada masalah gitu. Biasanya saya nggak terlalu mempermasalahkan itu sejauh nggak ada kaitannya dengan saya sendiri gitu. Terus pertanyaan berikutnya tadi pas saya pertama kali bekerja sama dengan beliau ini waktu konser lumayan katanya. Saya agak surprise karena beliau ini kan musisi jazz yang saya tahu gitu kan, yang kalem gitu kan, yang pokoknya yang saya nggak pernah menyangka lah bahwa beliau ini bisa bikin musik rock yang benar-benar galak, terus udah gitu. Pokoknya ya pas saya juga tadinya ragu waktu tahun 2019 dulu dari Kolam Ikan, Mas Iwan bilang coba dulu Topati katanya. Oh Topati sih nggak salah, coba dulu, kenalin lah. Udah tahu sih dulu, cuman baru kenalnya kemarin. Terus dia bilang, saya tuh mahal teh, tapi belum tentu bagus. Terus tapi pas surprise-nya, waktu latihan saya masih nggak bisa bayangin ya seperti apa gitu. Tapi pas di panggung itu memang kaget surprise aja buat saya bahwa dia bisa bikin musik segalak itu gitu. Kemudian dibikin lagi, bikin lagi semusim yang di aransemen ulang itu. Ya walaupun musiknya mungkin musik idealis ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang maksudnya bukan yang easy listening gitu, yang mudah dicerna, tapi itu musiknya keren banget gitu, keren. Terus gitarnya gitu kan, saya nggak nyangka aja gitu. Akhirnya ya saya pikir gini, saya itu kan udah jarang nyanyi mas, ya udah cuma setahun sekali, aduh udahlah maksudnya setahun 2 kali juga itu pakai berantem dulu. Jadi saya pengen kalau udah 1 kali itu ya pasti saya pilih yang menurut saya ya ada sisi idealisnya lah gitu. Maksudnya pengen yang pengen yang bagus udah mah jarang muncul gitu. Bukan tidak bermaksud merendahkan atau untuk posisi yang lain. Saya yakin banyak yang lebih bagus dari dia. Banyak, cuman saya kan udah enak nih, lagunya, latihannya udah ada di dia semua, partiturnya segala macam. Kita tidak perlu berinteraksi lagi, latihan yang memerlukan ini banyak loh. Dan saya memang makin tua makin mudi kan gitu loh. Jadi kalau saya udah nyaman gitu sama dia, makanya kalau ada yang nawarin sok tempatin dulu deh urusin. Dan pada mental gitu, pada takut ngedenger nama lu, udah takut. Jadi pas itulah yang membuat saya jadinya yuk akhirnya kan Mas Ian Anton, God bless juga pakai Topati konser kemarin kan gitu, mungkinnya luar biasa aja. Saya rasa jenius gitu. Iya. Sekalinya aja besok sendiri gitu. Jadi saya nggak gini loh, musiknya tuh suka tidak terpikirkan, tiba-tiba musiknya tidak tertebak, tetapi memorinya tetap ada. Jadi tidak diubah semua, tetap sih nada-nada yang mengingatkan ke kejadulan musik zaman itu tetap ada. Itu. Nah, karena kan itu pasti sinkron semua. Jadi kita treatmentnya nggak seperti yang sudah lihat aja misalnya.